TV, cari apa, silakan keluarkan semua ayat-ayat yang kamu Wah, paham. semua. Keluarkan semua. Akan saya habisi nanti dengan satu Oke. pertanyaan. Wow. Luar biasa. Akan dihabisi dengan satu pertanyaan katanya. Atau murid atau apa yang pesulap atau apa, coba itu dinasihati lebih pas daripada marah dukun, apalagi dukun dari komunitas yang enggak. Oh, ini sudah menyebut barangkali punya murid pesulap ya, Deddy Corbuzier mungkin yang dimaksud. Nah, di sini ya saya ingin mengatakan bahwa memang sulap itu haram, ya. Ada yang mengharamkannya. Ini udah berat. Berat. Apalagi Gus Miftah tidak menyatakan oknum ya. Itu. Padahal janjinya mau dikonfrontir kan. Ya. Oknum, ya. Jadi harus nyebut oknum karena dukun ini orang-orang yang memiliki kegiatan yang suci. Lanjut. Apalagi di podcast waktu di Mas Atta saya bilang dukun ditinjau dari sisi tidak melanggar syariat. Kenapa tidak melanggar syariat? Kalian di kelompok kalian itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar syariat. Apa itu? Teman-teman, di video ini sekarang saya ingin membahas pernyataan dari gak ada henti-hentinya ya. Gak ada henti-hentinya. Namun ada berita terbaru ini, yaitu kemarin Firdaus Oiwobo dan Gus Irfan membuat laporan terhadap podcastnya Atta Halilintar yang mendatangkan siapa namanya? Gus Miftah. Ya, memang di dunia entertain ini ya banyak yang mencari panggung. Mencari panggung, apalagi dukun-dukun ini. Seolah-olah sekarang contohnya seperti ya Atta Halilintar menghapus podcastnya lalu dilaporkan. Gus Miftah menyebutkan orang yang datang pada dukun itu orang yang bodoh karena dukun disebut orang pinter dan yang mendatanginya pasti orang bodoh. Nah, oke, saya akan membahas langsung seperti apa pembahasannya. Ini sangat menarik di mana ada pernyataan-pernyataan yang juga lucu-lucu sebenarnya. Lucu-lucu sekali. Ya, yang kami laporkan Atta Halilintar dan Gus Miftah. Jadi yang kami laporkan atas podcast penghinaan. Podcast. Mengatakan bahwa istri dukun itu jelek dan merongos. Istri dukun. Kan nggak nyebut siapa orangnya gitu kan. Orangnya nggak disebut, namanya tidak disebut, tapi membuat laporan. Kan lucu. Lanjut. Lalu Gus Miftah juga berbicara di podcastnya Atta Halilintar. Mengatakan bahwa beliau itu menganalogikan bahwa orang yang datang ke dukun itu orang bodoh. Iya. Kenapa dipanggil orang pintar? Karena yang datangnya orang bodoh semua. Iya, bener. Pokoknya siapapun yang mendatangi dukun dan peramal, karena mereka disebut orang pintar, yang datang adalah orang-orang bodoh. Yang untuk bertanya tentang perihal masa depan, perihal tentang masa lalu, dan lain sebagainya. Nah, apakah salah mengucapkan seperti itu? Ya. Sedangkan di dalam Al-Hadis pun disebutkan bahwa siapapun yang mendatangi dukun dan beramal, mereka ini adalah orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran. Masa hadis mau disalahkan juga? Ya, seolah-olah mengganggu profesi dukun, menyakiti hati para dukun. Aduh, gimana? Saya juga sering mengucapkan seperti itu. Karena memang dukun ini disebut pinter bagi orang-orang yang bodoh saja. Lanjut. Lalu banyak lagi hinaan-hinaan yang dilakukan dan dilontarkan oleh Gus Miftah sebagai pendakwah yang menurut saya sudah melanggar etika tentang pendakwah. Jadi orang mendakwah itu agar menuntun orang berbuat baik. Atau katakanlah kami dianggap bersalah. Ya. Gus, kami dan kelompok LSM TPHDI atau dukun ini dianggap bersalah. Bersalah. Kenapa disebut bersalah? Kalian, di dalam lingkup kalian itu mempercayai hal-hal yang seperti supranatural. Contohnya, pertama dukun yang kebal, anti tembak, nangkap jin, dimasukkan ke dalam botol, terus meramal masa depan, terus banyak lagi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kalian dari segi syariat, di mana yang mengetahui hal gaib, yang mengetahui masa depan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan ketika kita masak ya. Kita masak telur selama 5 menit pasti matang dan matangnya sekian-sekian. Itu bukan mengetahui hal gaib di masa depan, melainkan
itu memprediksi, ya. Sama halnya ketika Rasulullah mengatakan bahwa kiamat akan dekat ketika wanita berpakaian seperti tidak berpakaian. Itu bukan membaca masa depan atau melihat masa depan, ya, bahwa di masa depan akan begini begitu, tidak. Tapi itu pernyataan, ya. Ingat, itu pernyataan. Jadi jangan sampai salah. Tapi kalau kalian memprediksi, apalagi sampai mengatakan siapa namanya, Raden siapa kemarin yang mengucapkan bisa melihat sesuatu yang nanti-nanti, gitu. Nah, itu kan sudah meramal. Dan jelas di dalam al-hadis Rasulullah mengatakan yang percaya kepada peramal maka dia telah ingkar kepada Al-Quran. Iya kan? Jadi gimana kita harus menanggapinya? Masa kita harus menentang al-hadis juga? Kan tidak. Kalau kita berurusan dengan dukun, ya lucu-lucu, gemes, dan juga geram. Karena apa? Mereka itu membuat pernyataan-pernyataan yang sulit diterima akal pikiran. Tapi mereka berusaha untuk memberikan pernyataan yang bisa diterima. Padahal tidak bisa diterima. Dan di sini juga seorang pengacara. Karena apa? Seorang pengacara cenderung mereka pandai dalam berbahasa, dalam berbicara. Jadi dia bisa menyusun kalimat atau kata-kata agar kalimat dukun, profesi peramal, pawang hujan itu seolah-olah diindahkan, bisa diterima dan lain sebagainya. Seolah-olah memiliki hak untuk dibela, ya. Itu visi misi dari Firdaus Oyobo ini. Ya, lanjut. Bagaimana kami mau bertobat kalau cara mengendawahnya, edukasinya seperti itu, menjustifikasi body shaming. Iya, umpama kami dianggap bersalah. Lalu mereka ingin mengedukasi, lantas cara mengedukasinya begitu. Makanya saya bilang siapapun yang mengatasnamakan edukasi, tapi masih menghina organisasi dukun akan saya laporkan. Jadi dukun tidak boleh dihina gitu. Kan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, ya. Perbuatan menyimpang, meramal cuaca, memindahkan cuaca, terus meramal masa depan, terus melakukan beberapa perbuatan yang mungkin itu tidak sesuai dengan syariat. Apa itu? Yaitu meminta ma'unah sesuka hati mereka. Seolah-olah ma'unah bisa diminta kapanpun mereka mau, dimanapun mereka mau, dan kapanpun mereka inginkan, minta seolah-olah Allah akan ngasih di tempat itu juga, saat itu juga. Nah, sedangkan Allah sifatnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu, ya. Ingat, tidak seperti itu. Lanjut. Saya nggak pernah main-main. Kalau bilang bahasa ini tidak menjustifikasi, ya iya. Bahasa yang ininya tidak menjustifikasi. Karena ada bahasa ini tidak menjustifikasi. Lalu kesono-sononya menjustifikasi lah. Body shaming. Ini bukan urusan dukun lagi loh. Dapur orang. Istri orang dihina sedemikian rupa oleh Gus Miftah sebagai pendakwah. Aduh, padahal Gus Miftah tidak menyebutkan siapa gitu. Yang Gus Miftah sebut itu adalah dukun-dukun yang mengaku dirinya memiliki kemampuan ya di atas manusia rata-rata lah, bahkan di atas para rasul gitu. Karena apa? Dia bisa minta kelebihan, kemampuan, keistimewaan kapanpun mereka mau, ya. Dukun-dukun yang dimaksud Gus Miftah adalah dia atau mereka yang bisa melakukan atau meminta kepada Allah apapun kelebihan, keistimewaan, keutamaan, dan pada hari itu juga diwujudkan oleh Allah, kayak gitu. Ya, contohnya sampai-sampai ada kalimat yang keluar dari Gus Irfan, dia sangat yakin dan bisa bahkan menentang siapapun untuk membeli kambing, atau ada orang yang sakit untuk membeli kambing agar penyakitnya dipindah. Itu kan keyakinan yang 100%, kekuatan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seolah-olah sangat bisa Allah diminta kapanpun dia mau, atraksimu kebal kapanpun mereka mau, dan lain sebagainya. Seperti itu. Aduh. Lanjut. Istri orang loh yang nggak tahu menahu tentang kerjaan suaminya sebagai dukun. Jangan bawa dapur orang. Gitu. Ini udah berat. Apalagi Gus Miftah tidak menyatakan oknum, ya. Gitu. Padahal janjinya mau dikonfrontir kan? Oknum, ya. Jadi harus nyebut oknum karena dukun ini orang-orang yang memiliki kegiatan yang suci. Lanjut. Cara kita dengan tokoh agama yang nggak sepaham dengan kita. Iya. Dan ada apa ya, miskomitmen dari ini yang memang sebagai tokoh Nahdliyin mengambil rujukannya makna dukun itu dari tokoh Wahabi, yaitu Syekh Fauzan, Syekh Sholih Fauzan. Tokoh Wahabi. Kadang perbedaan-perbedaan seperti ini yang bikin susah. Kenapa? Seolah-olah ada golongan yang benar, paling benar, terus ada golongan yang salah dan paling salah, kayak gitu. Jadi saya tuh kadang sekarang itu saya berpikir bukan siapa yang kita ikuti atau siapa yang mau kita jadikan rujukan, melainkan ya apa yang dia sampaikan. Kalau yang dia sampaikan adalah yang baik,
terus ada landasan hukumnya, terus itu hak menurut Al-Quran dan hadis, ya kita harus ikuti. Ya, kita harus ikuti. Kita tidak boleh menang sendiri dengan dalih mengatakan itu Wahabi dan lain sebagainya, Nadatul Ulama atau Muhammadiyah dan lain sebagainya. Tidak harus seperti itu. Kalau dia mengatakan sesuatu yang hak, terus itu berlandaskan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita perlu untuk mengikutinya. Kita perlu mendengarkan apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan. Karena apa? Memang benar bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 70 lebih golongan. Ya, namun yang benar adalah mereka yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, apa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, seperti itu. Kalau sudah keluar dari Quran Hadis, ya bukan, itu bukan. Contohnya seperti kalian para dukun. Kalian memperselisih Al-Quran, di mana kalian mengatakan mengetahui hal yang gaib, sedangkan dalam Al-Quran hanya Allah yang tahu hal gaib. Memang benar, kun fayakun. Allah akan memberikan pengetahuan yang gaib kepada hambanya yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Namun, kalian sebagai dukun, seolah-olah kapanpun kalian mau, kapanpun kalian inginkan untuk menunjukkan kelebihan itu, seolah-olah kalian diwujudkan hari itu juga itu. Kan aneh. Sedangkan sifat Allah tidak seperti itu. Ya, Nabi Musa saja membelah lautan, dia tidak berlatih. Atau kapanpun Nabi Musa mau membelah lautan, bisa. Tidak, sifatnya tidak seperti itu. Karena posisi terdesak dan tidak ada jalan keluar lain, maka turunlah mukjizat itu. Ya, turunlah mukjizat itu. Seperti itu definisinya. Bukan seperti kalian bisa melakukan kapanpun yang kalian mau. Atau meminta kapanpun kalian mau, seolah-olah kalian itu hamba yang paling dimanja. Kapanpun kalian meminta, Allah akan memberikan. Seolah-olah seperti itu. Kan tidak. Oke, lanjut. Fauzan, coba di cross check itu videonya. Memahami makna dukun, kalau acuannya ke Soleh Fauzan, ya maknanya kahin. Dan saya curiga itu kitab asli atau kitab terjemahan gitu. Akunya sebagai tokoh Nahdliyin gitu loh. Ini apalagi di podcast waktu di Mas Atta, saya bilang dukun ditinjau dari sisi tidak melanggar syariat. Kenapa tidak melanggar syariat? Kalian di kelompok kalian itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar syariat. Apa itu? Meramal masa depan, melihat masa lalu orang, terus meminta kemampuan atau kelebihan kapanpun kalian mau. Terus kalian juga bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia biasa. Seperti itu. Bagaimana kita bisa mengartikan kalian itu bisa berjalan sesuai syariat? Coba lanjut. Saya persempit di situ ya. Saya persempit untuk yang saya sendiri ya. Walaupun saya kemarin belum masuk di komunitas itu, saya persempit yang tidak melanggar syariat. Mending Gus Miftah mengedukasi hukum sulap sekali lagi. Sulap di dalam kitab-kitab Islam, kitab-kitab Islam itu haram. Makan dari uang sulap juga haram. Mungkin Anda punya teman dekat atau murid atau apa yang pesulap atau apa, coba itu dinasihati lebih pas daripada mana dukun, apalagi dukun dari komunitas yang enggak. Oh, ini sudah menyebut barangkali punya murid pesulap ya, Deddy Corbuzier mungkin yang dimaksud. Nah, di sini ya saya ingin mengatakan bahwa memang sulap itu haram. Ya, ada yang mengharamkannya. Tapi apa yang haram adalah dia pesulap yang menggabungkan dengan ilmu-ilmu sihir, dengan mantra-mantra tertentu, bacaan-bacaan tertentu. Nah, itu yang haram. Tapi sulap itu boleh dengan bertujuan menghibur, ya. Boleh, tidak ada haramnya. Karena apa? Sulap yang menggunakan trik kecepatan tangan yang tidak mencampur baurkan antara yang musyrik, contohnya mantra-mantra, doa-doa, bekerja sama dengan jin, iblis. Nah, itu boleh. Dan juga ada yang mengatakan makruh, lebih baik jangan bermain sulap. Ada yang seperti itu. Namun tidak ada yang mengharamkan sulap. Selama yang saya baca dan selama yang saya tahu, selama yang saya cari-cari, tidak ada yang mengharamkan sulap secara garis besar bahwa sulap itu haram karena trik atau membohongi. Nah, tapi kan mereka tujuannya untuk menghibur gitu kan. Kecepatan tangan, keindahan. Bukan untuk menipu orang. Ya, menipu dengan mengambil keuntungan seolah-olah orang itu tidak sadar kalau dia sedang ditipu. Tidak. Sulap itu sudah dikatakan bahwa trik kecepatan tangan. Beda hal lagi dengan kalian, dukun-dukun yang melakukan teknik-teknik sulap untuk menipu, mengobati, dan mendapatkan keuntungan. Nah, seperti itu. Apalagi siapa yang mengatakan bisa menyuruh-nyuruh jin katanya. Kalian kan sempat mengatakan bisa menyuruh jin atau bekerja sama dengan jin. Di dalam Al-Quran surat jin sudah dijelaskan kok bahwa ada segolongan dari laki-laki bangsa manusia akan minta bantuan kepada jin. Nah, sudah disebutkan dan itu tidak boleh. Itu haram, itu musyrik hukumnya. Jadi, bagaimana mungkin kita itu bisa membenarkan perbuatan kalian? Sedangkan kalian sendiri pernah mengucapkan bahwa
bekerja sama dengan jin atau menyuruh jin. Ingat sekali lagi, tidak ada manusia manapun yang bisa mengontrol jin, ya, tidak bisa mengontrol jin, mengatur, memerintah dan lain sebagainya, kecuali diberikan kelebihan mukjizat seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi sangat keliru kalau kita menyatakan bahwa ada manusia di zaman akhir ini bisa menyuruh-nyuruh jin dan lain sebagainya. Berarti kalau kita percaya dengan hal itu, kita sudah ingkar pada Al-Quran. Kenapa Al-Quran sendiri mengatakan bahwa hanya Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad pun tidak pernah menyuruh-nyuruh jin, memerintah jin, bekerja sama dengan jin pun tidak pernah. Nabi Muhammad tidak pernah menyontohkan. Kenapa kita umatnya, dukun-dukun ini malah bekerja sama dengan jin? Apa sudah tidak nyeleweng dari segi syariat? Lanjut. Agar syariat Anda permasalahkan. Hukum sulap bagaimana dalam Islam? Entah sulap plus magic maupun sulap trik, itu sepakat ulama mengatakan itu haram. Wah, sepakat ulama mengatakan haram. Nggak ada, selama saya baca nggak ada yang haram sulap. Kecuali sulap yang menggunakan magic atau sulap yang menggunakan sihir. Itu baru haram, total haram. Ya, ada yang mengatakan sulap itu makruh. Ya, jadi seperti itu. Lanjut. Makan uang dari sulap juga haram. Dan itu dikategorikan sihir, penyihir, lebih pas ada di situ. Rujukannya di kitab. Ya. Bagaimana peristiwa Musa dan tukang sihir-sihir di Mesir itu ternyata juga ular sulap, bukan ular sulap. Aduh, iya benar-benar. Ular sulap sudah. Jadi kalian ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa kalian adalah golongan Nabi Musa, sedangkan pesulap adalah golongan Fir'aun, seperti itu. Ya, paham maksudnya mau kemana. Lanjut. Ini ada yang paling dekat dengan di kalangan Anda deh. Pesulap tuh hukumnya gimana sih, daripada ibaratnya menuding sebut di seberang lautan gitu. Bang, tapi kalau nanti Atta atau Gus Nito sendiri menawar teriak balik untuk diskusi siap. Memberikan Mau diskusi? Nggak ada masalah, siap. Oke. Siap, termasuk apakah dukun yang tidak melanggar syariat itu haram gitu. diskusi ya, bukan berarti mencabut laporan. Diskusi ya, Iya. sesuai dengan permintaan kita di awal sebelum dihapus videonya. Oke. Kan saya sudah bilang berkali-kali, Gus Miftah, Oke. Ustadz Dery Sulaiman, Oke. ya. Lalu ada lagi siapa kemarin itu? Fajar. Ustadz Faizar. Ustadz Faizar. Monggo, kalian yang udah berstatement seakan-akan membela Oke, yang oke. terlalu tendensius membela si dukun merah. Oke, berarti di sini ada tantangan diskusi ya kepada para ustadz. Ya, semoga diladeni. Karena apa? Ini sudah sangat jauh nih. Langkahnya sudah semakin jauh. Semoga di sini akan ada titik terang di mana ya kita tidak serang-serangan melalui media sosial. Di mana yang disebutkan tadi ustadz-ustadz dan lain sebagainya bisa bekerja sama dan dia juga bisa bekerja sama. Agar apa? Meskipun kita sudah tahu bahwa kalian itu orang-orang yang ya, meskipun kita sudah tahu bahwa dukun dan peramal ini sudah ya kategorinya seperti itu dalam segi agama. Namun jika memang akan diadakan ya diskusi terbuka antara para dukun ini dan ulama, tentunya ini akan menjadi kesempatan para ulama untuk benar-benar mencerdaskan anak bangsa secara langsung. Ya, saya dukung sebenarnya apabila memang akan ada debat terbuka yang bisa mencerdaskan anak bangsa. Seperti itu. Lanjut. Monggo, cari TV, cari apa, silakan keluarkan semua ayat-ayat yang kamu Wah, paham. semua. Keluarkan semua. Akan saya habisi nanti dengan satu Oke. pertanyaan. Wow. Luar biasa. Akan dihabisi dengan satu pertanyaan katanya. Oke, cukup. Ya, kita lihat ya kira-kira apa pernyataan itu yang akan membuat para ustadz atau para ulama diskakmat oleh dukun ini. Ya, kita lihat. Karena apa? Kita semua sekarang sudah tahu, kita paham dengan keberadaan kalian. Paham dengan apa? Bahwa kalian itu sedang berhalusinasi dengan kegiatan mistis kalian. Dengan tujuan kalian mengapa sampai sekarang bersikukuh sekali dalam membela dunia perdukunan agar diterima di masyarakat luas. Ya, sejatinya kalau memang dunia perdukunan itu dibenarkan, nggak usah dihalalkan. Dibenarkan saja, benar. Ya, tentunya tidak akan ada hadis yang mengatakan siapapun yang mendatangi dukun dan peramal, mereka sudah ingkar kepada Al-Quran. Tidak akan ada perkataan seperti itu dari Rasulullah. Oke, apapun status kalian, entah itu dukun kebal, entah itu dukun pelet, dukun santet, terus dukun peramal, dukun pawang hujan, kalian semua ini kegiatannya adalah memperselisih Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ini benar-benar harus bisa diluruskan oleh para ulama kita. Ya, semoga diadakan diskusi terbuka segera mungkin agar ini segera berakhir ya, Oke, itu saja dari saya ya. Semoga kalian bisa mendapatkan poin penting dari video ini. Saya Heri Pras mengucapkan salam.